selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kalian nonton video ini. Jadi di video kali ini gue bakal sharing ke kalian tentang suatu hal yang lagi booming, lagi panas, lagi in banget dalam skala internasional. Tapi sebelumnya kenalan dulu, nama gue Haya Ikhlas Hidayat dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Nah, di sini gue mau berbagi nih sama kalian tentang sesuatu yang lagi booming banget di kalangan anak-anak, remaja, sampai bapak-bapak dan ibu-ibu pun suka. Gak lain dan gak bukan kalau bukan TikTok. Sebenarnya aplikasi ini udah ada dari lama guys. Cuma semenjak pandemi ini tuh makin-makin tuh boomingnya. Apa aja sih yang ada di TikTok? Jadi di TikTok ini tuh banyak banget orang-orang nge-share video, mulai dari rekomendasi tempat wisata, makanan, terus rekomendasi barang-barang, ngedance aja, atau bahkan sampai buat gabut-gabutan aja tuh ada guys. Nah, di sini gue nggak sendirian, makanya gue bareng teman-teman kelompok gue bakal ngasih tauin pengalaman kita semenjak kita itu hidup berdampingan dengan si aplikasi TikTok ini. Nah, kalau gue pribadi nih sebagai pemilik gue tuh download aplikasinya dan gue juga bikin konten di TikTok. Gue tuh merasa seneng banget dan terdukung banget dengan ada si TikTok ini karena gue bisa menyalurkan ilmu gue, bisa menyalurkan apapun yang gue punya. Selama itu positif, gue seneng banget nge-share di TikTok. Nah, tapi nih yang bikin TikTok menjadi hal buruk itu karena kadang kita kecanduan banget nih guys. Bisa dari pagi ke pagi, malam ke malam, kita tuh nggak berhenti-berhenti ngeliatin TikTok, ya kan? Selain TikTok itu nguras waktu, sayangnya TikTok itu juga nguras dompet gue guys. Karena banyak banget rekomendasi barang, restoran, destinasi wisata yang bikin kita tuh kayak mau beli ini itu terus, mau belanja online terus, mau pergi ke sana sini terus, yang bikin jadi kayak pengeluaran tuh terus banyak gitu guys. Nah, tapi nggak cuma konten negatif aja nih, karena gue juga sering banget nemuin konten-konten positif yang bahkan gue tuh larinya ke TikTok saat butuh sesuatu. Kayak misalnya gue lagi pengen tahu cara bikin video yang lebih kreatif tuh gue larinya ke TikTok. Terus pas gue nyari misalkan lagi pengen beli skincare nih, gue nyari rekomendasi skincare tuh di TikTok. Atau bahkan lagi pengen tahu cara bikin PPT yang lebih lucu tuh gue larinya juga ke TikTok guys. Jadi nggak selamanya sebuah aplikasi itu berdampak negatif dan positif, asalkan bisa di manage aja penggunaannya. Oke. Hai, gue Jihan dengan NIM belakang 069. Pengalaman gue di TikTok tuh sebenarnya baru sebentar, karena gue baru liat TikTok tuh berapa bulan belakangan ini doang. Soalnya dulu tuh gue skeptis banget sama TikTok. Gue tuh dulu mikirnya TikTok alay, karena dulu semua orang ngomongnya kayak gitu gak sih? Tapi entah kenapa, akhir-akhir itu semua orang pada mainan TikTok gitu. Bahkan teman-teman gue juga tetap pada mainan TikTok. Gue penasaran dong, akhirnya gue cobalah ikutan download TikTok. Pengen tahu doang sih gimana sih TikTok tuh sampai semua orang kok pada mainin TikTok. Penasaran gitu. Ternyata TikTok tuh seru juga. Keseringan gue main TikTok tuh cuma buat nyari rekomendasi barang gitu sih. Kayak rekomendasi barang-barang apa yang pengen gue beli. Biasanya gue nyari dulu di TikTok, itu barang bagus apa enggak. Tapi selain itu, banyak juga tips-tips bermanfaat yang pernah gue temuin di TikTok yang sebelumnya tuh gue gak pernah tahu. Dan akhirnya gue jadi tahu gara-gara ngeliat di TikTok. Dan menurut gue, TikTok tuh termasuk sosial media yang cocok banget buat kita mainin kalau kita lagi banyak waktu luang atau kita lagi gabut. Jadi, setelah beberapa bulan gue main TikTok, gue bisa narik kesimpulan kalau ternyata TikTok tuh gak sealai yang gue pikirin dulu. Ternyata di TikTok banyak hal-hal seru, menarik, dan juga bermanfaat loh. Halo guys, kenalin nama gue Namira dari Ilmu Komunikasi UPN VJ di kelas Ilmu Komunikasi B dengan NIM 068. Nah, di sini seperti yang udah teman gue jelasin sebelumnya, kita mau ngebahas sedikit nih tentang TikTok. Nah, di sini gue mau ngebagiin pengalaman pribadi gue selama gue menjadi pengguna TikTok. Tapi gue ini dari perspektif orang yang download TikTok tapi gue gak bikin konten sama sekali. Jadi kerjaan gue itu cuma scrolling down TikTok dan ngeliatin konten-konten yang dibuat sama orang lain. Nah, menurut gue TikTok yang sekarang itu gak kayak TikTok di mata orang
yang dulu kan orang tuh ngiranya apa sih TikTok tuh gak jelas, gak ada isinya, gak ada manfaatnya. Tapi beda banget menurut gue untuk TikTok yang ada sekarang. TikTok sekarang itu tuh lebih kreatif dan lebih bervariasi banget isinya, dimana di situ tuh kita bisa nemuin semua konten yang mau kita tonton. Misalnya kita mau yang tentang komedi, tentang kayak fotografi, videografi, kita juga bisa nemuin tentang yang masak-masak dan yang ngedance itu banyak banget, kita bisa nemuin semuanya. Tapi nggak cuma itu guys, kita juga bisa nemuin konten-konten yang berkaitan dengan pendidikan. Banyak banget orang-orang di TikTok sekarang yang kayak belajar bareng gitu lewat TikTok. Kita juga bisa nyari kayak referensi-referensi untuk tugas kita di TikTok. Nah, tapi jeleknya TikTok menurut pengalaman gue, selama gue punya TikTok, selama gue download TikTok, waktu gue tuh kekuras abis buat nontonin konten-konten yang ada di TikTok. Kayak berasanya gue tuh baru nonton kayak sekitar 2 atau 3 video, tapi kok tiba-tiba waktu gue habis, tiba-tiba udah sejam, 2 jam, dan itu bener-bener ngabisin waktu gue banget. Kayak gak kerasa sama sekali kalau waktu tuh berjalan cepet banget selama gue punya TikTok. Jadi saran dari gue, kita harus pinter-pinter nge-manage waktu kita, dan kita juga harus pinter-pinter nih milih konten yang sesuai dengan umur kita. Nah, karena di TikTok itu pada awal kita login juga kita bisa milih nih konten-konten apa yang misalnya kita tertarik. Nah, itu bisa kita pilih dan kita sesuaiin sama diri kita. Sekian, makasih. Halo, gue Andre Yoga. TikTok ya, sebenarnya gue sih belum pernah download aplikasi TikTok itu sendiri. Cuma tuh gue sering lihat video-video TikTok ada dari IG, dari YouTube lah, Facebook lah. Itu tuh baik banget kesebar tuh video TikTok tuh. Pengalaman gue mungkin sama kayak laki-laki biasanya gitu ya, ngeliat TikTok tuh ya biasa aja gitu. Tapi ya ada lah kayak video-video yang cewek-cewek cakep. Nah yang kayak gitu kan sering banget tuh muncul tuh di Instagram. Ya mau nggak mau ya ditonton gitu loh. Sayang kan kalau nggak ditonton. Pengalaman gue untuk TikTok pada sekarang sih ya cukup berkembang sih. Maksudnya walaupun gue nggak download aplikasinya, cuma gue tetap ngikutin gitu perkembangannya. Dari mulai yang biasa gue lihat sih kayak video-video yang berisi informasi gitu tuh. Di TikTok sendiri kan banyak yang video cuma 15 detik lah, 30 detik. Sedangkan di video 15 detik itu muncul dari awal sampai akhir tuh padat banget informasinya. Jadi kita juga dapat informasi, juga nggak ngabisin waktu juga gitu. Informasi yang gue dapetin dari TikTok juga banyak sih. Kayak misalnya tempat-tempat wisata lah, makanan-makanan, ada tentang pembuatan barang, pembuatan makanan, terus ada kayak kerajinan-kerajinan, barang-barang murah. Itu tuh banyak banget yang sebar di TikTok. Nah, terakhir sih kalau menurut gua baik buruknya TikTok itu ya tergantung kita memandang sendiri. Kalau gua sih memandangnya sebagai aplikasi isinya video-video untuk menghibur, hiburan ya. Menurut gua sih nggak baik ya sih. Nah untuk kedepannya mungkin gue bakal download aplikasinya juga sih, mau nyoba gitu. Oke, itu aja TED Talks dari kelompok kami. Saya Andre Yoga, pamit dan